Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Pak Kanwil yang saya hormati, Pak Kabid, seluruh hadirin dari dinas-dinas, dari Basnas, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Riyadh sudah hadir. Alhamdulillah kita bisa berhimpun membicarakan suatu persoalan yang menjadi pertanyaan dari umat, dan mudah-mudahan pikiran dan usaha yang kita lakukan menjadi penambah mizan atau timbangan kebaikan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terkait dengan zakat fitrah, ada beberapa poin yang memang perlu, walaupun sudah kita bicarakan sekian tahun, tapi perlu mendapatkan penegasan terus. Poin yang pertama adalah terkait dengan miqdar, dengan ukuran dikeluarkan zakat tersebut, baik dari sisi takaran ya, maupun dari sisi konversinya kepada uang atau tunai lainnya. Nah, yang kedua terkait dengan kebolehan dikonversi atau tidak kepada uang itu. Kemudian yang ketiga, seperti dahulu juga, penekanannya adalah kepada mustahibnya. Nah, pertama terkait dengan ukuran berapa dikeluarkan. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu di dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, jelasnya dipergunakan bukan ukuran kilo, sa' min tamar, sa' min sya'ir, sa' min zabib, jelas. Dan ukuran sa' kalau kita uraikan jelas tidak pula kilo tapi mud. Mud itu ukurannya telapak tangan. Itu salah. Telapak tangan laki-laki dewasa yang sedang, begitu ukuran. Sehingga katakan sa' arba'ah amdad. Satu mud adalah 2 kaf. Ini dipadu menjadi 2, diambil. Nah, itulah. Nah, sa' itu arba'ah amdad. Berarti kalau dipisah menjadi 8. Nah, disitulah makanya terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam menentukan ukuran konversinya ke kilo kepada uang. Nah, jadi sudah saya sampaikan sedikit, ketika ditimbang oleh para ulama dari berbagai mazhab, ada ukurannya yang mendekat ke 2 kilo, itu 2,040, dan ada ukurannya yang mendekat ke 3 kilo, itu 2,7 lebih. Nah, kalau kita tetap sepakati pada sore ini bahwa patokan konversi ke kilonya dahulu adalah yang sedang, pertengahan, yang selama ini kita pakai, berarti kita pada sore hari ini tetap menetapkan bahwa sa' di dalam hadis Nabi itu dalam ukuran beras kita adalah 2,5 kilo. Nah, berarti kita masih tetap pada keputusan yang, dan saya rasa tidak ada salahnya kalau kita tetapkan saja keputusan itu, karena memang hadis tidak ada yang baru. Hadis kan sudah selesai semua. Nah, pemahaman tidak akan keluar dari yang tadi itu. Jadi tetap 2,5 kilo dalam bentuk makanan pokok kita, harus memakai kata beras. Sebenarnya beras juga tidak tersebut di dalam nas. Yang tersebut di dalam nas adalah syair, gandum, kom, baik gandum berkulit atau gandum yang sudah tidak berkulit. Kan kalau padi jawari, kalau kita lupa. Nah, ulama memasukkan beras jelas-jelas adalah dengan metode qiyas, karena keduanya sama-sama adalah qut, makanan pokok, dan ilat ini dianggap kuat. Karena itu tidak dipersoalkan oleh ulama
ketika berbagai daerah mengeluarkannya dalam bentuk makanan pokok yang dipakai di daerah itu. Kenapa? Ilatnya sangat kuat untuk dilakukan qiyas pada. Nah, saya rasa dalam sampai ke tingkat itu tidak ada perbedaan pandangan di kalangan ulama ketika beras dikeluarkan. Nah, sekarang persoalan yang mendasar adalah ketika beras itu ada konversi berikutnya. Jadi kedua kali konversi itu. Mungkin 3 kali sudah itu. Konversi pertama ke kilo, kemudian qiyas lagi beras kepada syair, kepada gandum, kemudian tambah yang ketiga adalah konversi lagi beras yang telah dikiaskan itu dikonversi ke uang. Nah, mungkin menetapkan bilangan angka, catatan saya satu saja bahwa apa yang telah ditetapkan oleh kementerian itu hanyalah pedoman, bukan menjadi patokan. Sebab walau bagaimanapun fatwa tentang zakat fitrah merujuk kepada harga pasar yang real. Ini sama membayar zakat. Zakat ketika kita mengeluarkan zakat tijarah tidak boleh kita ambil harga modal, tidak boleh harga prediksi besok. Kapan kita mengeluarkan zakat, yang kita jadikan ukuran adalah harga pasar hari itu atau ketika itu. Setidaknya dalam 10 hari terakhir, kalau kita ambil hadis yang mengatakan asar dari sahabat, kunna nukhriju zakat al-fitri yaumain aw yaum qabla al-id, kan begitu. Biasanya kami membayarkan zakat fitrah itu 2 atau 1 hari sebelum hari raya tiba. Nabi SAW kan menyuruh mengeluarkan zakat fitrah sebelum ayyakhrujan nas ilal musalla, sebelum keluar orang ke tempat sholat, ke tanah lapang. Tapi kebiasaan sahabat untuk lebih hati-hati, mereka biasanya mendahulukan 1 hari, 2 hari sebelum Id. Nah, berarti patokan harga yang akan kita jadikan sebagai rujukan adalah harga pada 1 hari, 2 hari sebelum Id, hari raya tersebut, dari harga pasar yang ada di negeri itu. Jadi patokan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan tadi itu adalah pedoman. Tapi keputusan real harus kita rujukkan kepada harga pasar yang real. Yang tadi ada informasi, ada yang 14.000, ada yang sekian ribu. Barang Solo, Muslim tidak tahu walaupun orang Solo, karena mau menerima barisan dan pandai membali gitu. Nah, jadi karena itu tidak dijadikan pedoman dan patokan tadi, patokan dari kementerian tadi sebagai ukuran untuk membayarkan zakat, tapi adalah harga pasar itu catatan. Nah, kemudian kalau itu ada rank minimum dan maksimum, maka tentu akan dipakai dari situ, karena fatwa atau kesimpulan, taruhlah kalau kita namakan fatwa atau hasil musyawarah kita ini akan dipakai umum, bukan orang per orang, bukan individu per individu. Tentu kita harus mengambil patokan umum untuk bersama. Nah, dalam kategori seperti ini yang diberlakukan tetap ukuran awsat. Nah, kalau toh akan diambil, tentu ada batas maksimum, ada batas minimum. Nah, yang sebaiknya kita tekankan adalah awsatuha, yang sedang. Nah, supaya jangan terlalu memberatkan keluarga-keluarga yang sedikit kurang secara ekonomi, makanya diambil patokan tengah. Nah, sebagian orang mengambil patokan maksimum dan patokan minimum. Nah, jadi ada sebenarnya yang lebih ditekankan adalah patokan yang menengah itu, yang harus kita sosialisasikan di samping maksimum dan minimum. Nah, kemudian kalau sudah dapat harga itu, tentu apa yang kita sampaikan, karena itu adalah konversi dari makanan pokok ke uang. Kalau kita sampaikan ke tengah masyarakat hari ini, jelas akan berhadapan dengan apa? Dengan fatwa-fatwa perorangan, bukan fatwa lembaga ya, fatwa-fatwa perorangan di tempat kita yang telah keluar menyatakan bahwa berzakat fitrah dengan uang itu
itu tidak sah. Betul itu, fatwa itu sudah saya dengar dan sudah bertahun-tahun keluar demikian. Nah, tapi kita kan pernah menjawab dahulu bahwa kita tidak perlu pula harus berhadapan dengan fatwa yang seperti itu, tetapi cukup memberikan penjelasan bahwa perkara ini bukanlah mahallul ittifaq bainal ulama, bukanlah area yang disepakati di kalangan ulama. Memang terjadi ikhtilaf. Di antara mereka ada yang tidak membolehkan konversi. Dan fatwa itu yang sekarang banyak dipakai oleh para ulama di Saudi. Mereka mengatakan bahwa membayarkan zakat fitrah harus dengan makanan, karena ada sharih disebutkan di dalam hadis bunyinya ta'matan lil masakin. Jadi awal hadis ini farad Rasulullah, tujuannya adalah tuhratan lis-sha'im 'anil lahwi wal rafas wa ta'matan lil masakin. Nah, karena di situ ada kata ta'mah yang seakar dengan kata ta'am tentunya, makanya itu yang mereka jadikan sebagai ilat untuk menyatakan bahwa tidak sah membayarkan zakat dengan uang. Nah, terus bagaimana sikap kita, pandangan kita? Nah, selama ini masyarakat kita telah mengamalkan fatwa yang juga telah tersebar, yaitu fatwa yang membolehkan berzakat dengan uang sebagai konversi dari beras yang 2,5 kilo itu sudah diamalkan dan sudah banyak ulama secara personal bahkan secara kelembagaan juga telah memfatwakan. Nah, tentu di dalam himbauan kita perlu dahulu juga jadi catatan itu, perlu kita sedikit kita selipkan penjelasan bahwa di dalam perbedaan pandangan ulama tentang boleh dan tidak bolehnya berzakat dengan uang, maka kita memilih bahwa membayar zakat dengan, kalau tidak salah itu keputusan kita dahulu, dengan makanan itu afdal dan membayarkannya dengan uang sah. Jadi mujzi, memenuhi. Jadi mengamalkan membayarkan zakat dengan makanan afdal, sedangkan membayarkannya dengan uang sah. Jadi tidak boleh ada pernyataan tidak sah di dalam ikhtilaf seperti ini. Jangan sampai. Nah, kenapa demikian? Karena yang menyatakan kebolehan mengkonversi zakat dengan uang itu bukanlah kalangan mutaakhirin, bukan ulama sekarang. Itu ikhtilafun qadimun, perbedaan pendapat yang sudah lama. Kita tahu sendiri di antara para ulama yang membolehkan mengeluarkan dengan uang adalah seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, termasuk juga Al-Imam Abu Hanifah, dan termasuk juga ada riwayat dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, rahimahullah. Nah, mereka semuanya berhujjah juga dengan hadis Muaz bin Jabal yang meminta orang-orang Yaman untuk mengkonversi zakat mereka. Berikan kepada aku thiyaban, kain badala amwali zakatikum, sebagai ganti dari harta zakat kalian. Karena kain itu anfa, lebih bermanfaat untuk sahabat Rasul di Madinah. Karena kita tahu bahwa Madinah tidak memproduksi kain pakaian. Nah, dengan alasan itulah selama zakat itu bisa dikonversi dan berbagai macam, maka tidak ada masalah juga tentang zakat fitrah. Terus kenapa disebutkan tu'matan lil masakin itu dalam bentuk skala afdalnya, jadi tuntunan afdal begitu. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kalau itu yang kita lahirkan keputusan, kita meminimalisir perbedaan pandangan yang tajam di tengah masyarakat, tidak mengatakan bahwa ini tidak sah, dan tidak pula mengunci orang yang mengatakan bahwa dengan zakat dengan beras itu lebih afdal. Walaupun sebenarnya kalau kita akan berhujjah berpanjang-panjang
sebenarnya kan bisa juga tadi seperti jawaban Pak Nurman, seharusnya beras juga ada ijtihadnya di situ. Kalau total tidak boleh ijtihad, itu kan juga qiyas di situ. Qiyas bahagian dari ijtihad. Jadi saya mengusul di dalam edaran kita, di samping itu, di samping ukuran dan takaran yang 2,5 kilo dikonversi dengan harga yang pertengahan tadi, juga ada sedikit imbauan bahwa bagi siapa yang membayarkan dengan beras sebagai makanan pokok, tidak ada masalah afdal itu, tapi bagi siapa yang membayarkan dengan uang, sah hukumnya berdasarkan fatwa sebagian para ulama. Nah, dengan itu mudah-mudahan masjid-masjid, karena sekarang memang agak tajam, karena guru orang kini kan pindah awak dan duduk di mimbar di musajid saja. YouTube banyak jadi guru orang kini, ustadznya di mana-mana, pandangannya tentu sesuai dengan apa yang dibacanya. Nah, karena itu tidak ada salahnya kalau kita imbau sehingga agak kurang perdebatan, pertikaian, kadang sampai salah menyalahkan, apalagi sampai ke tingkat tidak sah. Jadi tentu panik orang apa naik kaji tidak sah itu lah sudah hari raya baru sampai gitu. Sedangkan fatwa di dalam hadisnya man addaha qabla salat wa hiya sadaqatun maqbulah, man addaha ba'da salat ya sadaqah bil sadaqah. Nah, kalau sudah hari raya kan panik jalan ini. Semua orang pulang ngaji, dia tidak bisa lihat ke Makkah. Dia ngaji dan tidak sah sekali karena pemikir bikin ambil ngaji sebagai contoh. Nah, itu yang saya rasa itu catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Ketua MUI, sama-sama Pak Haji Muslihat.